البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah taala sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarh Mandhumah Al-Qawaidul Fiqhiyah, karena sudah lama enggak setorkan dan tidak mungkin setorkan dari awal sampai akhir karena waktunya enggak cukup. Jadi antum tetap terus mengulang-ulang murojaah sendiri-sendiri atau berpasang-pasangan sebelum darsnya. Jadi upayakan enggak harus anak setorkan sama anak pun antum setoran atau murojaah ulang, karena terkadang waktunya panjang, terkadang waktunya pendek. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Dan anak berharap antum tetap menghafal itu loh ya, tetap menghafal walaupun istilahnya enggak harus setorkan sama anak, karena terkadang waktunya panjang dan terkadang pendek tadi itu. Dan kalau seandainya satu persatu kan waktunya terambil banyak nanti. Sehingga antum cukup mengulang-ulang atau murojaah sesama pasangannya, berpasang-pasangan. Nah, barakallahu fikum, atau setorkan kepada yang sudah menghafal atau yang semisalnya. Mahum insyaallah ya? Insyaallah ya? Insyaallah Abdullah. Insyaallah semua gitu ya. Abdurrahman. Kalau antum mampu menghafal juga kalau mampu. Kalau enggak mampu ya fattaqullaha mastata'tum. Semampunya. Nah, kita lanjutkan. Qala kita masih berada pada pembahasan al-'urf. Nah, kita lihat berikutnya. Qala al-Imam Al-Bassam rahimatullah alaih, itu masih sambungannya berarti ya. Nah, barakallahu fikum, kita lihat apa yang beliau sampaikan. Sudah Ibnu Utsaimin sudah? Berarti sudah pindah lagi ya berarti ya. Kan masih di bawah garis semuanya kan? Yang ada tulisannya qala Syekh Ibnu Utsaimin ada? Oh ya benar-benar afan ya, na'am. Qala 'Allamah Ibnu Utsaimin rahimatullah alaihi, yang nomor 1 kemarin tuh ya. Sekarang kita masih berada pada pembahasan yaitu menjadikan patokan hukum itu dengan uruf, tradisi atau adat. Nah, barakallahu fikum, adat istiadat setempat. Nah, jadi perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Kita lihat apa yang disampaikan di sini. Mengenai ucapan tolak tuki alami ati dirhamin itu ya. Aku menceraikan engkau dengan catatan engkau memberikan kepadaku 100 dirham. Hadza yasih. Ini bisa dikatakan benar. Lakin hal yakunu talaqan aw yakunu fasakhan? Yang seperti ini dikatakan tolak ataukah fasakh, yaitu minta untuk berpisah. Fi khilafun bainal ulama. Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Minhum man yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan hadza talaqun ala iwadin. Ini namanya perceraian tapi dibangun di atas iwad, yaitu ada sesuatu yang barakallahu fikum gantinya, ada imbalannya, ada gantinya. Wa minhum man yaqul, sebagian mereka ada yang mengatakan huwa faskhun. Ini maknanya adalah fasakh. Barakallahu fikum, yaitu memisahkan. Pisah suami dan istrinya tapi bukan cerai, kata mereka seperti itu. Walau kana bil lafzi talaq, walaupun dengan lafaz talak, karena sudah kita ketahui bahwasanya barakallahu fikum Allah, talak dengan apa, dengan khulu' itu beda. Talak dan khulu' itu beda. Kalau talak itu munculnya dari suami ke istri. Tapi kalau dari istri ke suami namanya khulu'. Paham ya? Namanya barakallahu fikum al-khul'u. Artinya melepaskan jabatan dia sebagai seorang istri, agar terlepas dari suaminya, berarti bukan istrinya lagi gitu. Paham ya? Dan hukumnya pun beda, walaupun para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan khulu' itu seperti hukum talak, tapi yang rajih wallahu alam talak sendiri, khulu' sendiri. Mahum insyaallah ya. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini.
Wa huwa qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana ini pendapat Ibnu Abbas walaupun dengan lafaz tolak itu namanya fasakh, itu memisahkan dan diminta dipisahkan. Wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qala kullu firaqin yadkhuluhu al-'iwad fa huwa faskhun. Sampai-sampai mengatakan bahwa setiap perpisahan yang setiap perpisahan dan masuk pada perpisahan tersebut iwad, yaitu pengganti atau imbalan di balik itu, saya minta pengganti dengan uang atau semisalnya, maka itu digelari dengan fasakh, yaitu barakallahu fikum, melepaskan atau memisahkan tadi itu. Ini istilah saja. Wa faidatu qaulihim faskhun, dan faedah ucapan mereka faskhun, annahu la yanqus bihi adadut tolak, maksudnya tidak bisa mengurangi jumlah tolak, karena jumlah tolak itu kan sudah kita lewati. Tolak raj'i itu ada dua. Tolak pertama, tolak kedua itu tolak raj'i maksudnya bagaimana? Maksudnya seseorang itu istri masih bisa balik pada suami yang pertama tadi itu. Paham ya? Itu tolak pertama, tolak kedua. Masing-masing tolak itu nanti masa iddahnya 3 kali suci. Sebagian ada mengatakan 3 kali haid, tapi kita menggunakan 3 kali suci. Dan upayakan ketika menceraikan itu dalam keadaan posisi dia suci. Karena nanti tolak dalam keadaan haid itu merupakan tolak bid'i, paham ya? Dan tidak diperbolehkan. Jadi posisinya dalam keadaan suci baru dia menceraikan. Itu nanti masa iddahnya berapa? 3 kali suci. Selama 3 kali suci itu kalau enggak pernah berhubungan sama sekali, itu statusnya suami istri, cuman pisah. Maksudnya pisah ranjang, paham ya? Kemudian nanti kalau 3 kali suci itu, selama 3 kali suci kok enggak pernah berhubungan sama sekali, baru nanti dia melanjutkan atau enggak. Kalau dia melanjutkan, kamu aku cerai. Tolak yang kedua. 3 kali suci juga. Tapi kalau selama 3 kali suci itu ternyata baru 2 kali suci kemudian dia berhubungan, barakallahu fikum, suami istri tadi, maka batal cerainya. Paham belum? Enggak dianggap. Ya, statusnya suami istri. Tapi kalau 3 kali suci kok sudah 3 kali suci enggak berhubungan, kemudian terakhir tali ketiga itu tadi, dia mau balik lagi dengan akad yang baru, nikah yang baru. Paham belum? Jadi dibedakan. Kalau posisi dalam masa iddah kok bersatu kembali, berhubungan kembali, sah suami istri, enggak perlu nikah ulang. Tapi kalau sudah 3 kali suci, ini sudah ketiganya ya, kok dia mau balik, statusnya harus nikah ulang, akad ulang. Paham belum? Seperti itu. Kalau dia melanjutkan, kamu cerai, udah lanjut, berarti cerai yang kedua. Cerai yang kedua pun 3 kali suci. Setelah 3 kali suci, kamu aku cerai, ini namanya cerai yang ketiga, namanya tolak bain. Namanya tolak apa? Tolak bain. Perceraian yang mau enggak mau harus pisah. Suami istri harus pisah. Suami enggak boleh balik kepada istrinya sampai istrinya dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan, habis selesai iddahnya baru bisa balik pada suami pertama. Panjang ya ini ya. Jadi kalau sekarang masih pusing ya enggak perlu antum panjang lebar. Intinya perceraian itu ada tolak bain, tolak raj'i. Tolak raj'i itu perceraian yang masih bisa balik lagi suami istri itu. Kalau tolak bain adalah perceraian yang mau enggak mau harus pisah. Paham belum? Mahfum Abdullah? Ayo kita lihat. Kata beliau di sini, wa falau qaddara anna hadza akhiru firaqin laha. Kalaulah seandainya ditakdirkan, taruhlah ini adalah apa? Perpisahan yang paling terakhir untuknya, yakni annahu qad faraqaha qabla dzalika marratain. Bahwasanya sebelumnya sudah pernah memisahkan dia 2 kali. Fa in qulna innahu talaq. Kalau seandainya kita katakan itu ada tolak, banat minhu bainunatun kubra. Akhirnya apa? Terbangunlah di situ apa? Perpisahan yang besar. Perpisahan yang besar itu ya mau enggak mau pisah tadi itu enggak boleh balik lagi. Paham ya? Ingat baik-baik ya. Jadi mantan istri itu bukan mahramnya, mantan istri. Paham ya? Mertuanya, mantan mertua masih mahram. Paham belum? Tapi mantan istri bukan mahram. Enggak boleh chattingan, enggak boleh bertemu, paham ya? Seperti itu. Naam. Ini kalau apa? Kalau dihitung ini cerai gitu loh. Paham ya? Kita lihat. Fa idza qulna innahu faskhun, tapi kalau itu dikatakan fasakh saja, memisahkan sesaat saja, banat minhu bainunatun sughra, makalah terbangun darinya apa? Perpisahan yang kecil. Ailahu an yatazawwajaha bi'aqdin jadid, ya enggak? Boleh dia menikahnya dengan akad yang baru tanpa mahar, tapi posisinya karena apa? Karena barakallahu fikum, dia masih berhak kembali kepada suaminya gitu loh. Paham ya? Bu'ulnya itu masih berhak. Bu'ul itu kan az-zuwaj artinya. Ba'al itu kan suami. Paham maksudnya ya? Tapi kalau sudah tolak 3, itu enggak boleh dia balik. Anak mau balik lagi kepada suami enggak boleh. Sampai perempuan tadi dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan,
kemudian habis masa iddahnya baru bisa balik pada suami yang pertama. Apa maksudnya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik, perkara ini bukan perkara sepele karena pernikahan itu bukan seperti orang jualan tahu dan tempe. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Kata beliau di sini barakallahu fiikum, perhatikan baik-baik. Walikullin minal qaulain dalil, dan masing-masing ucapan tersebut ada dalilnya. Dua ucapan, dua pendapat itu masing-masing punya dalil. Lakin zahiru hadis Tsabit bin Qais, perhatikan baik-baik. Akan tapi zahirnya hadis Tsabit bin Qais radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, Aqbilil hadiqah wa talliqha tatliqah. Nah, barakallahu fiikum. Terimalah kebun tersebut dan ceraikanlah dia dengan cerai satu. Cerai satu di sini barakallahu fiikum. Nah, maksudnya masih apa? Masih tolak raj'i. Ingat-ingat ya. Tolak satu, tolak dua, itu namanya talqah. Talqah wahidah, talqah tsaniyah. Ini masih masuk dalam lingkupan tolak apa? Raj'i. Tapi kalau talqah salisah itu cerai yang ketiga ini namanya apa? Tolak bain. Paham belum? Tapi ingat, wah ana mau segera tuntas ini Ustaz. Lah bagaimana? Dalam satu majelis langsung tak tiga. Anti talik, anti talik, anti talik. Tiga langsung. Dihitung satu pendapatnya rajih. Jadi belum bisa pisah. Paham belum? Walaupun dia nekat tiga saya itu anti tak ceraikan 3 kali cerai. Ingat, tolak 3 langsung. Dalam sekaligus dihitung satu. Paham belum? Paham soal ini ya? Ini perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Akhrajal Bukhari min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, zahiru hadza idza kana mahfuzan anna al-khal'a idza warada bil lafdh talaq fa huwa talaq. Ini, nah barakallahu fikum, apabila memang sudah terjaga seperti itu, nah barakallahu fikum, kalaulah seandainya seperti itu keberadaannya, anal khul', bahwasanya khul' itu idza warada, apabila datang bil lafdh talaq, datang dengan bentuk talak, kamu aku ceraikan fa huwa talaq, itu dikatakan talak. Paham belum? Jadi sebenarnya istri itu minta khulu' gitu loh. Mas, pokoknya aku pisah Mas. Enggak bisa, enggak tahan. Soalnya kamu ini orangnya nakal, enggak mengasih nafkah, penjudi berat, kemudian apa bisnis haram misalkan, paham ya? Minta khulu' dia. Minta khulu' dia. Akhirnya suami mengatakan, "Kamu aku cerai." Paham ya? Jadi dia enggak setuju khulu'nya tadi, tapi dia ngomong, "Kamu aku cerai." Itu jatuh talaknya. Paham ya? Dengan lafaz talak soalnya. Dengan lafaz talak. Sebenarnya ini para ulama masih mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Tapi niatnya dia apa niatnya? Kalau dia niatnya cuma ceraikan, cerai, gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Malah hukumnya beda gitu loh. Kita lihat di sini. Lau qala rajulun limra'atihi, kalau seandainya ada orang lelaki ngomong sama istrinya, ada seorang suami ngomong sama istrinya. Khalaituki, aku lepaskan kamu. Nah, khulu' berarti ya. Fal madhhab annahu laisa bitalaqin. Menurut madhab Hanabilah atau yang semisalnya itu dikatakan bukan tolak, bal huwa kinayah. Ini sekedar kinayah. Kinayah itu semacam ungkapan, paham ya? Ungkapan seakan-akan tolak, tapi tidak dengan lafaz tolak. Aku pisahkan kamu, paham ya? Kalau begitu, mulai sore ini kamu pulang ke rumah orang tuamu sana, paham ya? Dia ini suaminya marah ini. Kamu pulang ke rumah orang tuamu, enggak usah balik lagi ke sini, paham ya? Ini juga sebagian pendapat mengatakan ini kinayah. Kinayah mengarah kepada perceraian walaupun lafaz dengan tolak. Dia enggak ngomong kamu aku ceraikan. Mulai sore ini kamu enggak boleh nginjak lagi di rumah ini, pulang ke rumah orang tuamu sana. Enggak boleh balik ke sini lagi. Misalkan. Ini kan seakan-akan apa? Benar-benar pisah, tapi lafaznya bukan cerai kan? Perhatikan, lafaznya bukan tolak. Nah, seperti ini kinayah. Kita lihat. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua annahu tolak. Pendapat yang kedua mengatakan ini tolak ini. Cerai ini walaupun lafaznya enggak tolak. Li'anna hadza sharihun 'inda katsirin minan nas, karena ini terang-terangan menurut sebagian kebanyakan manusia. Khallaituha ay farraqtuha. Maksudnya adalah khallaituha, maksudnya apa? Nah, farraqtuha, aku pisahkan dia. Yani pisah ya pisah sudah. Famadalla 'alal firaq bi ayyi lafdin kana fa huwa talaq. Maka apa saja yang menunjukkan lafaz yang menunjukkan firaq, perpisahan, dengan lafaz apapun maka itu dikatakan tolak. Binaan ala hadil qaidah, dibangun di atas kaidah ini. Anna kulla syai'in lam yuhaddidhu asy-syara' fayurja' fihi ila al-'urf. Maka sesungguhnya segala sesuatu yang tidak ada ketentuannya di dalam syariat dikembalikan ke mana? Uruf, tradisi. Tradisi kampung itu bagaimana? Kalau di sini Pak, kalau ada orang
suami mengatakan istrinya, kamu aku pisahkan, kamu aku suruh pulang ke rumahnya, itu biasanya cerai. Udah, urufnya cerai gitu loh. Paham belum maksudnya nih? Walaupun tidak dengan lafaz tolak gitu loh. Memang berbeda pendapat, banyak perbedaan pendapat masalah ini. Sebagian mereka mensyaratkan harus lafaznya tolak. Sebagian mereka mensyaratkan harus lafaznya apa? Tolak, anti talik. Kamu aku ceraikan. Itu baru bisa dikatakan tolak. Nah, kalau tidak. Tapi wallahu alam, nah barakallahu fikum, yang dikuatkan oleh beliau ini intinya semua lafaz yang menunjukkan perceraian walaupun lafaznya enggak tolak, tapi secara uruf itu dianggap perceraian, sah cerainya. Apa maksudnya? Nah, kita lihat di sini. Qaulul ulama al-muhaqqiqin annahu la farqa baina aqdin wa aqdin. Ucapan para ulama al-muhaqqiqin bahwasanya tidak ada bedanya antara apa? Antara akad dengan dan akad. Maksudnya wala farqa baina aqdin wa fasakhin fi dzalik. Dan tidak ada perbedaan antara akad dan fasakh misalkan antara hal tersebut. Maksudnya bagaimana maksudnya itu kembali ke uruf tadi itu. Lafadznya beda-beda pun bagaimana tradisi tempat mengomentarinya dan juga menghukuminya. Wa minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara mereka adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah haitsu qala, tatkala beliau berkata inna jami'al 'uqud tun'aqad bima tu'arifuhun nas. Ini penting sekali ini. Perlu digaris-garis ini. Artinya apa? Sesungguhnya seluruh transaksi yang ada dianggap sesuai dengan apa? Dianggap transaksi tersebut bima ta'arifuhun nas. Dengan apa? Dengan perkara-perkara atau sesuatu yang difahami, yang dikenal oleh manusia. Kembali ke uruf, tradisi. Paham belum? Kalau masyarakat setempat tersebut tradisinya, urufnya adalah menganggap itu adalah cerai. Maksudnya, walaupun lafaznya bukan tolak gitu loh. Paham belum? Ayo na'am, seperti itu. Mas'alatun, ada permasalahan. Lau haddada as-salafu ma atlaqahu syara'. Kalau seandainya para salaf ada yang membatasi, menentukan apa yang mutlakkan oleh syariat. Jadi dalam syariat mutlak lafadznya, tapi salaf ada yang menentukan seperti ini loh gitu. Fa hal yu'tabaru muhaddidan li 'urfina? Naam. Fa hal yu'tabaru muhaddadan li 'urfina? Apakah dianggap itu sudah ditentukan berdasarkan uruf tradisi kita? Wa mal hukmu law ittarabna? Law ittarabatil a'rafu fi baladin wahid. Bagaimana hukumnya sekarang kalau satu negeri aja apa urufnya berbeda-beda? Guncang gitu. Yang satu negeri yang kampung ini mengatakan itu bukan cerai, kamu sebelah mengatakan cerai, kamu sebelahnya lagi enggak mengatakan cerai, enggak mengatakan bukan cerai. Oh ya, intinya guncang di situ. Satu kampung aja, satu negeri aja udah berbeda-beda urufnya. Nah, biasanya kan jadikan uruf satu patokannya. Tapi ternyata di situ satu negeri, satu kampung itu berbeda-beda urufnya itu bagaimana? Kita lihat. Wal jawab anna qawlu anna salafar rahimahullah ayyanu ma atlaqahu syara'. Kalau seandainya para salaf rahimahumullah mereka telah menentukan apa yang dimutlakkan oleh syariat, fa inna dzalika la yata'ayyan, maka sesungguhnya yang seperti itu tidak bisa dipastikan. Madama yakhtalif fil a'raf wal azman wal amakin. Selama masih berbeda-beda tradisinya, waktunya dan tempatnya. Paham belum? Jadi antum kalau di kampung aja, terkadang kampung sebelah dan kampung sebelah ada lain tradisinya, ya enggak? Kampung sebelah mengatakan sore ini kamu harus pergi ke rumah orang tuamu, enggak boleh nginjak lagi rumah ini. Ya, pisah pokoknya. Nah, itu kamu sebelah mengatakan cerai. Nah, kamu sebelah tradisinya mengatakan itu bukan cerai. Cerai kalau yang ma'ruf di sini itu harus ucapan kamu aku cerai. Sudah beda itu ya. Nah, seperti itu bagaimana? Selama masih ada perbedaan seperti itu enggak bisa dipastikan. Li'annal muttaba' huwa an-nas, karena yang diikuti adalah nas atau dalil. Lakin idza kana ta'yinus salaf tafsiran li mubham, tapi kalau penentuan salaf tersebut merupakan penjelasan terhadap sesuatu yang mubham, masih samar, masih belum jelas, fa innahu yurja' ilaih, bisa dikembalikan kepadanya. La siyama tafsirus sahabah radhiyallahu anhum wa ahlul fiqh minhum. Terlebih-lebih lagi penjelasan para sahabat dan ahli fikihnya. Wa idza ikhtalafatil a'rafu ittaba'a fi kulli makanin wa kana 'urfan fihi wattaba'am. Wa idza ikhtalafatil a'rafu ittabi' fi kulli makanin ma kana 'urfan fihi wattabi' fi kulli zamanin ma kana 'urfan fihi. Apabila tradisi-tradisi itu berbeda-beda, ikutilah setiap tempat itu. Nah, barakallahu fikum, yang itu sudah menjadi tradisi tempat tersebut. Dan ikutilah setiap waktu itu, yang itu merupakan sudah menjadi tradisi di waktu tersebut. Paham belum maksudnya? Jadi antum ngikutin tradisinya itu sesuai dengan si konteks, situasi, kondisi dan tempatnya. Situasi masuk dalam keadaan zaman juga, waktunya juga, kondisi juga, waktu juga, tempat ya tempat. Enggak perlu dijelaskan lagi. Intinya lihat bagaimana tempat tersebut, tradisinya bagaimana,
Waktunya kapan? Karena waktu itu kan kadang mengubah. Apa maksudnya ya? Mengubah. Sekarang misalkan tradisinya saat ini tukang misalkan di Jogja ini mungkin rata-rata bisa mencapai 150 atau 200 tukang ya, tukang spesialis gitu ya. Nah, barakallahu fikum, tukang batu, tukang kayu, tukang besi misalkan. Ternyata nanti tahun 2025, ya contohnya ya, sudah naik. Apakah menggunakan tradisi yang tahun 2020 atau yang baru? Yang baru. Jadi ngikutin sikon pat, situasi, kondisi dan tempatnya. Urf memang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi karena biar selesai sekalian. Nah, barakallahu fikum, yang matanya atas kemarin sudah kita baca belum? Sudah, berarti kita lanjutkan aja. Al-a'rafu al-muttaridah kasyurut. Tradisi-tradisi yang dipastikan, yang ditentukan itu seperti syarat, seakan-akan syarat. Dipermisalkan seperti syarat itu loh. Paham ya? Jadi kalau seperti ini syaratnya seperti ini itu loh. Paham maksudnya ya? Kalau antum di kampung seperti ini, syaratnya kamu menghukumi juga seperti yang ada di kampung ini. Seakan-akan seperti syarat gitu. Kita lihat. Hadhi aidan minal qawaid, ini juga merupakan kaidah-kaidah. Wa hiya anal a'rafa al-muttaridah kasyurut. Yaitu bahwasanya tradisi-tradisi yang sudah pasti itu bagaikan syarat. Fa idza jaratil 'adatu bi syai'in muayyan, apabila tradisi itu sudah berjalan dengan sesuatu yang tertentu, fa innahu yakunu kal masyrut. Maksudnya dia menjadi seperti yang disyaratkan. Contohnya gini. Nah, barakallahu fiikum. Ada orang Purworejo datang ke Jogja, mau kerja bangunan dia. Di Purworejo itu kalau urufnya itu, tradisinya itu lebih murah gajinya daripada Jogja misalkan. Nah, orang Purworejo ini mau siap kerja di Jogja, tapi syaratnya ngikutin gaji tradisi Jogja. Paham ya? Syarat atau enggak itu berarti? Syarat. Tradisi itu dianggap seperti syarat itu loh. Dengan keadaan seperti itu. Siap atau enggak? Ternyata orang Jogja mengatakan ya udah siap. Nah, di Purworejo tukang misalkan paling banyaknya 90.000 misalkan, tenaga 50.000 misalkan. Ternyata di Jogja 90.000 itu tenaga, tukangnya 150.000. Dia mensyaratkan siap atau enggak? Wahai warga Jogja misalkan. Ternyata warga Jogja mengatakan siap. Akhirnya orang-orang Purworejo berbondong-bondong kerja ke Jogja dengan tradisi dan dengan apa? Dengan adat istirahat gaji yang ada di Jogja tersebut. Syarat atau enggak seperti itu? Seperti syarat tadi itu. Dipermisalkan bagaikan syarat tadi karena memang sudah seperti itu. Misalnya contohnya, istajara rajulan baitan lisakan. Ada orang menyewa rumah untuk di tempat tinggali, dijadikan tempat tinggal. Fa idza bihi yarbut fihi al-hamir wal bighan wal ibil. Ternyata apa? Dia nyewa, awalnya ngomongnya, "Pak, ana mau nyewa rumah ini tak tinggali, Pak." Ternyata dia setelah nyewa, rumah tadi malah dipakai untuk mengikat apa? Mengikat onta, jadikan kandang onta, kandang keledai, kandang bihol. Bihol itu jamak dari baghl. Perkawinan antara kuda dengan keledai. Paham itu ya? Baghlun, jamaknya biholun. Paham ya? Nah, jadi kalau buraq fauqal himar dunal baghl. Buraq yang dinaiki Rasulullah ketika Isra Mi'raj, barakallahu fikum, ketika Isra tersebut adalah apa? Fauqal himar dunal baghl. Ingat-ingat itu ya. Lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada baghl. Baghl itu perkawinan antara kuda dengan keledai tadi. Mohon insyaallah. Nah, dia ngomongnya gitu, "Pak, aku mau nyewa rumah ini tak tempat tinggali, Pak." Ternyata tidak, setelah disewa malah dijadikan kandang apa? Kandang kambing misalkan, atau kandang sapi, kandang unta. Wa qala ana istajartul bait wa malaktu manafi'ah. Akhirnya mengatakan, "Aku sudah ngontrak rumah ini. Jadi aku yang memiliki manfaat semua, terserah ana," gitu loh. Walaupun ngomongnya di awalnya apa ngomongnya? Ngomongnya aku sewa rumahnya ini, Pak, tak tempati. Berarti yang nempati siapa? Orang atau bukan? Orang. Ternyata yang nempati bukan orang, tapi apa? Makhluk lain, hewan. Paham ya? Hewan ternyata yang nempati. Berarti kan seakan-akan tidak seperti ketika dia di awal kali dia transaksi. Fali an antafi' bihi bi ayyi wajhin min wujuh. Orang tadi yang kontrak ngomong, "Ya terserah ana lah. Aku manfaatkan dengan bagaimanapun bentuknya, terserah ana. Yang penting data kontrak." Tapi dia awal kali ngomongnya apa tadi? Kontrak untuk ditempati orang. Nah, kita lihat. Nah, atau kontrak untuk ditempati gitu, umum gitu ya. Naqulu lahu laisa laka dzalik. Kamu enggak, kita katakan pada orang tersebut, kamu enggak boleh berhak seperti itu. Li'anna syarta al-'urfi ka syarti al-lafzi. Karena syarat secara urf tradisi itu seperti syarat secara lafaz. Lafaznya itu apa? Ditempati. Orang pahamnya ditempati, tempati orang gitu loh. "Pak, ana mau ngontrak rumah ini, Pak, mau tak tempati."
Mau tak tempati itu kan umum. Mau tak tempati orang, tak tempati sebagai kandang sapi misalkan. Kan bisa juga kan? Nah, ternyata dia malah nempati bukan orang. Yang nempati malah apa? Makhluk-makhluk lain tadi itu, hewan tadi itu. Ada sapi di situ, kambing di situ, ayam di situ, bebek di situ juga, semuanya di situ hewan-hewan tadi. Posisi dia ketika apa? Ketika mengatakan di awal tadi apa? Aku tempati. Nah, kita katakan nggak boleh kamu seperti itu karena urufnya tradisinya orang nyewa rumah itu tempati manusia itu loh. Seharusnya dia di awal permulaan ngomongnya bagaimana? Terus terang, Pak, ana nyewa rumah ini mau tak jadikan kandang sapi misalnya. Terang-terangan gitu. Ya enggak? Tapi kalau enggak terang-terangan nanti akhirnya seperti ini. Jadi ingat-ingat ya, uruf itu penting sekali. Terkadang kita butuhkan uruf ini, jangan sampai kita melanggar. Karena terkadang kalau antum melanggar uruf tradisi, nah barakallahu fikum, bisa berbahaya. Ini kalau apa? Berkaitan masalah muamalah. Adapun berkaitan masalah ad-din, agama atau masalah ibadah, mau tidak mau jangan kembali kepada uruf tradisi, tapi kembali mana? Syar'i, dalil. Paham maksudnya ya? Karena al-ibadah tauqifiyah, ibadah dibangun di atas apa? Terhenti di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi masalah muamalah terkadang uruf ini kita butuhkan. Kita lihat berikutnya. Wa min dzalika al-hadaya nam tuhda lil insan. Contoh yang lain. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada orang. Nah, barakallahu fikum, hadiah-hadiah yang diberikan kepada orang. Kita lihat di sini. Fama jaratil 'ada anna mislahu yu'tabar hadiyatan yakunu hadiyah. Kalau sudah berjalan tradisi bahwasanya itu hadiah menurutnya, maka dikatakan hadiah. Paham ya? Tapi kalau ngasih hadiahnya itu menjelang pemilu, perhatiin baik-baik. Kadang orang menjelang pemilu itu bagi-bagi hadiah dia. Cuman di balik itu ternyata apa? Hadiah yang mereka berikan itu bukan semata-mata hadiah, minta dukungan. Dia ngasihnya Masya Allah dia, Pak, besok ini kan ada pemilu Pak, jadi nomor 1 si fulan, nomor 2 si fulan, ini ada hadiah sedikit Pak, tolong diterima Pak, jangan ditolak. Bapak perkara nyoblos kami ataupun enggak tidak, Bapak milih kami atau enggak milih kami enggak masalah, uang terima Pak, tapi kalau bisa milih kami. Paham ya? Jadi dia seakan-akan halus sekali mainnya itu, namanya suap menyuap, riswah namanya. Kalau ngasih hadiah ngapain nunggu pemilu? Paham ya? Di hari-hari lain diam, ketemu pun enggak salam. Paham ya? Tapi kalau datang pemilu ketemu, Masya Allah, Assalamualaikum Pak, bagaimana sehat Pak? Nih ada uang 100.000 Pak, ini bagi-bagi cuma-cuma. Paham ya? Nah cuman kan besok ini hari pemilihan umum Pak, jadi kalau bisa, nah walaupun Bapak enggak milih kami pun enggak masalah, tapi kalau bisa tolong milih kami. Ujung-ujungnya ke situ nanti ngasih uangnya hadiah, tapi ketika mendekati pemilu masuk dalam riswah. Paham ya? Hati-hati itu ya. Jangan diterima kalau antum misalnya lagi pulang dari apa? Pulang ke kampung, liburan di rumah misalnya kok pemilu, mereka bagi-bagi uang, jangan diterima. Karena ada udang di balik batu. Paham ya? Jadi di balik uang tersebut ada maksud tertentu. Paham ya? Karena enggak mungkin dia bagi-bagi uang enggak ada tujuan tertentu. Buktinya apa? Buktinya di hari-hari lain ketemu aja diam. Salam pun enggak, nyapa pun jarang. Tapi ketika pemilu datang, Masya Allah, berbondong-bondong bagi-bagi uang itu. Allahul musta'an. Ini sekedar apa? Menjelaskan bahwasannya kalau tradisi itu sudah menganggap itu hadiah-hadiah itu loh. Berikutnya, insanun musta'idun lil bai' linnas. Ada orang yang dia sudah barakallahu siap untuk menjual barang kepada manusia. Faja'a rajulun, tiba-tiba datang orang wa wada'a mata'ahu fi dukanin. Fi dukani hadzal rajul al-musta'id lil bai'. Tiba-tiba datang orang meletakkan barangnya di toko orang yang siap menjual ini. Hal yakunu hadza tawkilan lahu fil bai'? Apakah ini masuk dalam kategori taukil, itu mewakilkan untuk dijual? Naqulu na'am yakunu taukilan. Ini berarti menunjukkan apa? Taukilan berarti perwakilan, suruh jualkan itu. Li'anna hadza fil awal 'urf. Dikarenakan seperti ini adalah tradisi. Contohnya, antum kalau di jalan-jalan antum lihat enggak? Jualan jajan pasar. Itu terkadang orang yang sudah setiap hari jual ke situ belum datang pun makanan sudah ada di situ semuanya. Paham ya? Nah ketika dia meletakkan ada arem-arem, ada makanan yang lain situ, ada tiwul, ada gatot misalkan situ dia diletakkan di kotak itu, mereka tujuan di situ turun jualkan atau dikasihkan? Jualkan. Antum makan ya bayar gitu loh. Apa maksudnya? Ini maksudnya apa? Maksudnya ada orang siap jualan dah, nunggu ini kan ada bangku besar ini ya, biasanya yang jualan jajan pasar itu orang yang jual ini enggak datang ke rumah-rumah mereka datang ke situ. Terkadang yang jual belum datang pun sudah makanan sudah taruh situ. Nah, mereka ini ketika meletakkan makanan di meja itu, suruh jualkan atau dikasihkan? Jualkan. Kalau antum makan ya bayar. Paham ya? Bukan percuma, bukan istilahnya dibagikan cuma-cuma bukan. Antum makan arem-arem berapa misalnya bayar di situ. Apa maksudnya ya? Antum paham belum?
Antum kalau di pinggir-pinggir jalan kadang ada orang jualan jajanan pasar ini kan, ada orang jualan jajanan pasar itu biasanya yang jual itu, yang jualkan itu, dia nggak keliling ke rumah mereka, mereka yang datang meletakkan di bangku-bangku tadi itu. Ada orang ataukah nggak ada orang, jadi letakkan situ. Tujuannya untuk jualkan. Taukil. Nah, paham belum? Nah terus kalau gini bagaimana? Contohnya gini ya, Afan ya. Antum udah siap untuk jualan ini. Ternyata ada orang datang, barakallahu fikum, dia habis beli apa? Sate. Nah, beli sate, kemudian dia mampir ke situ. Paham ya? Mampir ke situ, diletakkanlah sate tadi di situ. Paham ya? Nah, posisi antum enggak tahu. Antum jual ternyata. Padahal sate tadi itu orang cuma mampir aja, mampir nitip karena posisinya dia lagi beli yang lainnya. Setelah dia beli yang lainnya, dia pulang, satenya enggak dibawa. Sama penjual ini malah dijual. Terus bagaimana kalau gitu? Ya kalau seandainya sudah jual dan dia ridho, uangnya kasihkan sama yang punya tadi. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalaupun seandainya enggak ridho, dibelikan sate yang semisalnya dibalikkan kepada pemiliknya. Karena kan posisi enggak tahu di situ. Nah, ini kembali ke urf tradisinya. Insanun dafa'a thawbahu ilal ghassal. Ada orang sekarang menyerahkan pakaiannya kepada laundry. Ghassal itu laundry ya, tukang cuci pakaian. Falamma ja'a fi akhir nahar, kemudian tatkala datang di akhir siang, dhahaba ilal ghassal. Nah, kemudian dia pergi ke tukang laundryan tadi. Wa atahu thawbah nadhifan. Dalam keadaan dia memberikan apa? Pakaiannya sudah bersih. Fa akhadahu tsumma sarafa wa lam yu'tihil ujrah. Apa belum nih? Tiba-tiba dia ngambil pakaian bersih tadi yang pulang itu enggak bayar. Paham ya, enggak bayar. Ainal ujrah? Faqala al-ghassal, akhirnya tukang laundry ngomong, "Mana duitnya? Uangnya mana?" Qala mashtarattu alayya. Dia mengatakan mashtaratna alayya. Nah, akhirnya dia mengatakan apa? Kamu tidak mensyaratkan kepadaku. Paham belum maksudnya? Sekarang misalkan di depannya ada laundry, antum datang bawa pakaian kotor, taruh itu. Enggak ngomong apa-apa. Sama dia dicuci. Kemudian setelah itu antum datang siang-siang udah bersih semuanya, antum ambil, antum bawa pulang, enggak bayar antum. Orangnya nanya, "Mana duitnya ini kok enggak bayar?" "Tadi ana cuma naruh kok." Mungkin enggak seperti itu? Enggak mungkin, karena urufnya tradisinya kalau antum naruh pakaian kotor situ ya nyucikan gitu loh. Kalau nitip ya ngomong, "Afan Pak ana nitip," tapi kalau enggak ngomong dicuci sama dia. Paham belum? Ya, nah, jangan sampai seperti ini terjadi ya, ini menyebutkan seperti ini mungkin karena ada gitu loh. Akhirnya nanya kan ghassal tadi, tukang laundrynya mengatakan, "Ainal ujrah? Mana uangnya?" Qala mashtaratta alayya, kamu enggak mensyaratkan. Nah, maksudnya itu wong ana cuma nitip kok dicuci pakaiannya. Wong nitip ngomong gitu loh. Paham belum nih? Ya, nah barakallahu fiikum. Ini penting sekali nih seperti ini. Jangan sampai antum keliru salah paham itu ya. Nah, kita lihat sini. Naqul, kita katakan la budda an yu'tihul ujrah. Harus kamu ngasih bayarannya. Li'anna hadza urfun muttaridun, karena ini sudah tradisi yang muttarid, yang pasti gitu loh. Orang kalau datang ke situ naruh pakaian kotor ya apa tradisinya kira-kira? Nyucikan baju. Kalau antum nitip ngomong, "Pak, ana nitip baju ini ya, Pak, jangan dicuci." Itu ngomong gitu. Tapi kalau antum naruh situ sudah 5 kilo taruh situ udah ditimbang lagi. Paham ya? Tuhan tinggal pulang sama dia cuci. Kok antum enggak mau bayar, ya keliru. Paham ya? Penting ini ya, kita lihat sini. Wa hadzal rajul qad a'adda nafsahu li hadzal amal. Karena orang ini tadi yang punya laundry sudah mempersiapkan dirinya untuk ngerjakan tadi. Satu, berikutnya, rajulun yamshi bisayyaratihi fit tariq. Ada orang dia berjalan dengan mobilnya di suatu jalan. Rajulun yamshi bisayyaratihi fit tariq. Ada seorang dia berjalan dengan mobilnya di suatu jalan. Fa asyara ilaihi rajulun. Kemudian tiba-tiba ada orang laki-laki atau orang yang mengisyaratkan, fa waqafa lahu. Kemudian dia berhenti, perhatikan. Kemudian dia berhenti, wa raqiba ma'ahu, kemudian dia naik bersama dia ilal Madinah, sampai ke kota allati yurid, yang dia inginkan. Falamma wasala qala sa'iq, setelah sampai ke kota tadi, nah barakallahu fikum, sopirnya ngomong, "Atinil ujrah, mana uangnya?" Qala raqib, yang naik tadi ngomong, "Ma syaratta alayya, kamu enggak mensyaratkan padaku." Paham maksudnya ini? Contohnya antum di Prambanan sana, nah antum ngendek bis Trans Jogja. Paham ya? Ada bis Trans Jogja itu ya. Antum suruh berhenti Pak, berhenti. Antum langsung naik itu, ikut sampai Jogja Malioboro. Turun di Malioboro, antum turun enggak bayar. Nah, kemudian orangnya bilang, sopirnya bilang, "Mana uangnya kok enggak bayar?" Tapi enggak mensyaratkan, "Anan cuma numpang aja kok." Enggak bisa. Urufnya kalau seperti itu ya naik itu loh, bayar itu loh. Nah, maksudnya itu. Ini contohnya mirip ini, cuman beda lafadznya saja. Paham ya? Kita lihat sini. Nah, fahal talzim fahal. Nah, barakallahu fikum. Tulzimul ujrah aula, apakah wajib dia bayar atau tidak? Al-jawab, in kana sa'iqus sahibas sayyaratin ujrah.
Kalau sopir tersebut adalah apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, dia senantiasa bersama mobil yang disewa tadi itu, falyazam ar-raqib bil ujrah, maka wajib yang naik tadi membayar. Nah, barakallahu fikum bayaran tadi. Li'anna hadha huwal 'urf, karena tradisinya seperti itu. Wa in kana lam yu'idda nafsahu lidzalik, tapi kalau dia tidak mempersiapkan mobilnya untuk itu, falaysa lahu haq 'alaih, maka tidak ada hak baginya. Contohnya gini. Antum bawa mobil pribadi, Avanza misalkan. Ada orang ada ikhwah. Ya akhi, tolong ya, berhenti. Ikhwan enggak mau apa-apa. Bukaan pintu, naik. Paham ya? Antum mau ke posisi jalannya mau ke Malioboro. Nah, ternyata baru sampai stasiun mana itu namanya? Lempuyangan, antum ya turun. Lah kok malah yang mobil lagi ikhwan, mana uangnya? Dia enggak wajib bayar karena posisinya apa? Mobil itu milik dia dan bukan untuk disewakan mobilnya. Bukan untuk kerja gitu loh, mobil pribadi. Kecuali kalau syarat dari awal, antum mau kemana? Mau ke Malioboro, nanti bayar ya. Nah, itu berarti lain lagi. Tapi kalau enggak ya antum menarikin enggak bisa. Paham belum? Ya contoh lain naik motor lah. Naik motor misalkan antum dari Ma'had, misalkan mau pulang ke rumah, ada ikhwan numpang, ya akhirnya numpang ke rumah ya. Ya. Akhirnya antum bonceng ke rumah. Sampai rumah antum minta, "Mana uang ini? Uang ojeknya." Enggak bisa karena posisinya dia bukan untuk kerja, untuk nyari uang tadi itu. Paham belum nih? Semuanya kembali kepada uruf, tradisi. Perhatikan baik-baik ya. Kata beliau, falaysa lahul haqqu 'alaih, maka dia tidak punya hak untuk minta tadi. Walau kana yuridul ujrah lashtarata 'alaih wa qala adhhabu bika bikata. Kalau seandainya mensyaratkan ujrah, itu mensyaratkan barakallahu fikum, ya. Kalau seandainya mensyaratkan ujrah, itu mensyaratkan dia harus ngasih bayaran. Dia harus mengatakan aku pergi bersamamu nanti tak kasih uang sekian. Ngomong gitu loh. Paham belum? Nah, aku bawa pergi kamu dengan harga sekian. Siap misalkan. Kalau enggak ya enggak bisa. Berikutnya, rajulun istajara akhar li yu'allimuhul Qur'an fattafaqa 'ala sa'atain fil yaum wa lam yu'in. Na'am wa lam yu'ayyin. Apa itu? Walam apa? Coba dicek lagi. Rajulun istajara akhar liyu'allimuhul Qur'an. Ada orang dia menyewa orang lain untuk mengajarkan Al-Qur'an kepadanya. Nyewa itu maksudnya ya minta jasanya lah ngajarin Al-Qur'an itu. Fattafaqa, akhirnya mereka sepakat dalam sehari 2 jam. Nah, kalau tidak salah walam yu'ayyinha. Itu keliru tuh alifnya, itu ada tambahan alif itu keliru tuh. Walam yu'ayyinha. Dalam keadaan tadi tidak menentukan berapa gitu ya. Nah, faja'ahu sa'atsaniyah lailan. Kemudian maksudnya tidak menentukan waktunya, cuman dalam sehari 2 jam. Dalam sehari 2 jam ngajari Al-Qur'an, perhatikan baik-baik, ngajari Al-Qur'an dalam sehari 2 jam. Dalam sehari 2 jam, tapi enggak menentukan waktunya. Faja'u sa'atsaniyah lailan. Tiba-tiba datang jam 2 malam. Bayangkan, datangnya jam 2 malam, orang pada tidur. Waqala wa'allimukal an. Dia datang mengatakan, "Aku ajari kamu Al-Qur'an sekarang." Fa innahu la yaqbal minhu, akhirnya dia enggak nerima. Enggak mau kalau jam segini. Li'annahu lam yajril 'urf bidzalik, karena 'urfnya jam 2 malam itu tidur itu loh. Paham belum? Bal imma fin nahar aw awalil lail. Imma siang hari atau awal malam. Lah ini orang datangnya malam jam 2 malam. Sudah sepakat, "Pak, tolong anak diajari Al-Qur'an, nanti tak kasih mukafaah." Ya, sehari 2 jam aja. Siap. Tapi enggak nentukan waktunya. Tiba-tiba datangnya apa gurunya nih? Jam 2 malam, ngetok-ngetok pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, ada apa ini ya kok malam-malam datang?" Katanya suruh ngajari Al-Qur'an. Jam 2 malam ya. Urufnya tradisinya jam 2 malam tuh ngapain? Tidur. Ini malah mau ngajari Al-Qur'an. Akhirnya dia ngomong, "Wah, enggak jadi kalau jam sekian." Karena tradisinya ngajari Al-Qur'an ya imma awal siang pagi itu atau awal malam masih mending. Apa maksudnya ya? Fa hadhi minal qawaid nafi'ah, ini merupakan kaidah-kaidah yang bermanfaat. Annal 'urfa al-muttarid kasyart, bahwasanya tradisi yang sudah ditentukan yang pasti itu sebagaikan syarat. Nah, barakallahu fikum, bagaikan apa? Syarat. Naam. Ayo, bagaikan syarat. Perhatikan baik-baik. Mas'alatun, permasalahan. Al-makatab al-aqariyah ba'daha ya'tabir ashabaha mujarrad.
mujarrad dalalah 'alal 'ain al-mu'jarah ilzaman liz-zabun bil 'aqd. Fama hukmu dzalik? Al-ijabah in kana hadha wal 'urf fa ya'mal bihi. Ini mengenai apa? Mengenai kantor-kantor yang mengurusi masalah apa? Nah, masalah kontrak kerja. Paham ya? Kontrak kerja. Nah, kemudian semata-mata pekerja kantor tersebut hanya apa? Menunjukkan saja. Menunjukkan tempat-tempat lokasi yang harus dikerjakan. Nah, barakallahu fikum. Tapi dia mengharuskan apa? Mengharuskan adanya apa? Zabun bil aqd. Zabun itu uang muka. Uang muka untuk transaksi awalnya. Paham belum? Biar dikerjakan. Kami siap Pak ngerjakan ini. Bikin apa? Mau dibikin apa ini? Mau dibikin ma'had Ahlus Sunnati wal Jamaah. Berapa? 1 hektar lokasinya. Siap atau siap? Tapi ada uang mukanya Pak. Menunjukkan bahwa benar-benar ada gitu loh. Benar-benar itu pengerjaannya itu benar-benar ada. Nah, barakallahu fikum, tanggung jawab atau semisalnya. Hukumnya bagaimana? Al-ijabah in kana hadza wal 'urf. Tradisinya kalau seperti itu, maka boleh diamalkan. Contohnya lah yang lainnya yang semakna atau semisal. Antum mau beli motor, itu biasanya DP. Paham ya? Nah, tahu DP kan? Apa DP itu? Uang muka ya, uang muka, ada uang muka. Nah, antum masih uang muka, itu boleh enggak aslinya? Boleh saja. Posisinya di sini enggak ada syarat lainnya, cuma ngasih uang muka agar barakallahu fikum terlaksana. Perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam. Jadi DP, dia ngasih uang muka, kemudian setelah itu barulah dia beli barang tersebut. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum, kalau ngantuk wudu dulu ya. Naam, jangan dipaksakan untuk apa ngantuk terus karena belum saatnya. Paham kesimpulannya ya? Jadi antum beli barang kok DP itu enggak masalah. Nah, tapi jangan ada syarat di balik itu. Nanti kalau seandainya enggak jadi seperti ini, barang itu sebelum jadi milik kita, nah barakallahu fikum itu masih milik orang lain. Cuman kapan menjadi milik kita? Ima bayar kontan milik kita, bayar kredit milik kita, atau hutang milik kita. Paham belum? Kalau bayar kontan berarti 10 juta kasih 10 juta. Kalau kredit misalkan seharusnya 10 juta kontan, kalau kredit 12 juta ya udah 12 juta itu disepakati kapan bayarnya sampai kapan. Kredit berarti kan. Kalau hutang, berapa nih harga banyak? 10 juta. Ana hutang dulu ya. Paham ya? Ana hutang dulu ya. Akhirnya sepakati hutang. Berarti berapa? 10 juta bayarnya. Bukan kredit tapi hutang. Paham belum? Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, barang hutang itu milik kita apa bukan? Milik kita bukan? Milik kita, hak kita. Antum mau jual lagi enggak masalah. Antum hutang motor harga 5 juta, antum hutang. Wah, ana hutang ya. Berapa harga 5 juta? Hutang dulu ya. Ya udah enggak masalah. Diizinkan hutang. Antum kok jual barang hutang itu? Dijual untuk melunasi hutang antum, boleh enggak? Boleh, karena udah milik antum. Barang itu udah milik antum, udah clear milik antum. Antum beli barangnya 5 juta, tapi hutang. Ternyata antum mikir, "Wah, anak khawatirnya enggak bisa bayar." Kok antum jual aku 8 juta? Untung berapa? 3 juta kan? 3 juta, ya antum melunasi 5 juta. Enggak masalah. Karena apa? Karena udah milik antum walaupun hutang. Intinya antum nyaur itu loh, ini bayar hutangnya tadi intinya. Mohon salah ya. Nasallahu salamatan afiyah. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita membahas pembahasan yang baru biidznillah subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.